Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah tips tentang keistimewaan dari Tasbih. kayu ya, yang dijadikan tasbih ya, yang namanya ud salib. Ini tentang ud salib ya. Awalnya asli berwarna putih seperti peci saya, dan memang agak ada totol-totol hitam. Ini pohonnya namanya disebut oleh para ahli kedokteran Islam disebut fawania. Nama istilah ulamanya disebut udus salib. Tumbuhan ini hanya hidup di Afrika dan ditemukan pohon yang namanya fawania, termasuk jenis tasbih yang paling banyak diburu oleh ahli uka-uka, karena bukan dari segi uka-ukanya saja, dan dapat dibuktikan secara zohir keistimewaan tasbih atau kayu yang namanya ud salib. Penamaan ud salib sendiri berawal dari sebuah kisah mistik tentang ada seorang pendeta. Kisah ini saya baca dalam kitab Ittihaful Amajid Binafaisil Fawaid, karangan Al-Qadhi Abu Munyah As-Sakunji At-Tijani, di mana di kitab itu disebutkan asal muasal penamaan ud salib. Di satu kampung hidup seorang pendeta yang memang telah lama punya anak yang mengalami gangguan, sering kesurupan tuh anak. Si pendeta ini bingung bagaimana menyembuhkan penyakit yang udah lama medis nggak bisa temuin obatnya. Singkat cerita, ini pendeta berada di satu tempat, di mana di tempat tersebut tumbuhlah pohon ini. Pohon ini, orang kampung itu sendiri nggak nyebutin namanya apa. Si pendeta itu cari tahu tentang berita yang tersiar mengenai kayu ini. Salah satunya dia punya faidah dapat menolak gangguan jin. Jadi nih kayu pangkatnya tinggi dalam dunia spiritual. Ya, selain dapat mengusir jin, dia juga dapat menetralisir racun. Racun hewan serangga, racun apa aja. Dan udah diteliti termasuk racun dari lele lokal. Orang kalau kepati lele, salah satunya juga dapat disembuhkan oleh kayu ini. Nah, singkat cerita, pendeta itu dapat informasi yang sangat menakjubkan, karena memang masalah yang selama ini dia belum temukan. Inilah hikmah orang begaul ya. Jadi sesuatu yang selama ini dia belum temukan, ternyata hasil pergaulan dia, perkelanaan dia, dapetin obatnya. Hikmah orang begaul begitu, dia bakal bisa temuin ya. Selain orang silaturahim manjangin umur, dapat hiburan, dia juga bisa dapat ilmu. Makanya banyakin kawan, jangan begaul di kampung doang, ya enggak? Kayak lele sumur. Kayak lele sumur. Atau katak dalam tempurung ya. Katak dalam tempurung dia pikir itu tempayan atau mungkin mangkok air kobo, kan disangka samudra ya. Alhamdulillah dapat ilmu tuh pendeta. Singkat cerita, dia ambil dari pohon tersebut, dia apa sih namanya, Tebang. nah dia tebang itu pohon, dia bawa pulang. Di rumah dia bikin bentuk salib. Salib itu bahasa Arabnya salib. Nah, semenjak dia jadiin batang pohon yang memiliki keistimewaan dapat nolak jin,
ada di rumah dia, mulai saat itu anaknya udah enggak terganggu lagi dengan yang namanya kesurupan. Udah baik. Orang kampung tersebut geger. Di kampung tersebut geger, anaknya yang bertahun-tahun kena penyakit kesurupan kagak baik-baik, tiba-tiba baik. Tuh orang kampung pada nyari tahu-taunya tuh pendeta ngomong, anak aneh baik dari penyakit yang puluhan tahun karena ini ada yang namanya salib. Sehingga orang kampung nyebutnya, menamakan kayu itu dengan nama udus salib. Padahal yang berkeramat bukan salibnya, emang kayunya. Itu dari zaman dulu. Sehingga dalam kitab-kitab pengobatan, ya, seperti kitab namanya Tadhkiratu Ulil Albab yang dikarang oleh Al-Imam Umar bin Daud Al-Antaki. Begitu juga dalam kitab yang namanya Mujarrabat Ad-Dayarbi, Al-Imam Ad-Dayrabi, lebih dari 2 lembar menceritakan manfaat dari kayu unik ini yang kemudian populer dengan sebutan udus salib. Sekarang saatnya kita buktikan bahwa omongan ulama, para pakar tentang kayu begitu diteliti, sampai Imam Ibnu Sina pun dalam kitab Kanun Fitib menyebutkan khasiat daripada kayu yang namanya udus salib. Sehingga kita temuin di daratan Afrika itu yang namanya ahli spiritual, kalau dia belum punya kayu ini, ya, spiritual banyak yang pada megang tasbih, kalau dia belum punya tasbih berbentuk ini, itu masih kelas ecek. Ya, enggak. Nah, ini saya bersama Ustadz Jalaluddin, ya, akan membuktikan sebuah manfaat dari udus salib yang dapat menolak racun. Kali ini racun yang ada pada rokok. Mau apa aja. Ini dapat kita katakan rokok juga dapat mengganggu kesehatan. Karena apapun sesuatu yang beracun, apabila ditempelin dengan kayu ini, maka racun itu akan kesedot. Ya. Dia punya daya magic buat nyedot racun. Ini rokok, kita tahu ada nikotin dan macam-macam, tembakau yang juga punya dampak negatif bagi kesehatan. Ya. Ini bakal disedot oleh kayu yang namanya udus salib. Ini kita lihat. Ini asli. Siapa aja yang punya udus salib, bila dia asli, dia akan punya magnet terhadap racun, ya. Racun apapun dapat dinetralisir oleh kayu yang namanya udus salib, ya. Bahkan di Timur Tengah ini kalau kita beli, itu kita dapat beli di Fes, Maroko, dekat jalan yang pengen ke arah Zawiyah Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ini kita buktikan. Kita pegang nih rokok, kalas-kalas aja. Kalas-kalas apa ya? Iya, kalas-kalas. Ya, bahasa Indonesianya apa? Udah itu aja yang baik dan benar. Kita lihat nih. Orang dekat. Kurang lari. Iya. Kelihatan dekat anunya. Ya, dia akan goyang-goyang. Coba menjalan. Aneh. Kita buktikan. Rokok gini-gini. Akan goyang. Dia ada nyedot. Kayak Nyetrum seperti besi berani yang berlawanan kutub, ya. Iya, bisa begitu. Dia akan menyedot seperti itu tanda udah kesedot. Iya, benar. Ya. Jadi nanti rokok yang kita tempelin di situ, ini benar-benar bahwa rokok itu juga ada racunnya. Ya. Saya bukan larang Anda ngerokok ya, walaupun saya juga perokok. Jadi tapi ada istilah rokok obat nggak ada ya? Bohong itu ya? Lah romananya kalau dari sini bohong. Kecuali tuh rokok diginiin nggak kesedot. Iya. Ya, kalau ada rokok mungkin nggak kesedot, ya mungkin itu bukan rokok, itu sedotan.
Saya dengar ada rokok obat soalnya. Gitu ya. Iya, bohong-bohongin berarti kalau gitu ya. Nah ya ini ya, bila ada rokok yang katanya rokok obat, saat ditempelin udsolib dia bergerak, maka itu ada racunnya pada hakikatnya. Mau 0,000 sekian persen pun kalau ada racun yang mengandung unsur racun, dia bakal kesedot. Tetap ada ya. Nah itu dapat dibuktikan ketika rokok ini dinyalain kemudian diisep, maka udah nggak ada rasanya. Anyep. Anyep, coba. Saya isep ya, saya Ya. buktiin nih rokoknya nih. Gimana? Adem. Adem. Kayak ngerasain Adem apa aja. itu? Kayak ngerasain apa? Kayak dirasain di puncak adem. Tidak boleh di puncak. Gak ada rasa apa-apaan. Ya, atau boleh juga ini rokok Aroma rokoknya hilang. hilang. Aroma rokoknya. Iya. Kayak kita ngisep asap snapot. Bisa begitu ya? Iya, aroma rokoknya nggak ada. Iya. Jadi apapun yang beracun kalau ditempelin kayu ini yang namanya udsolib, ya ini rokok, kita tempelin aja. Jangan pakai lama-lama. 1 menit atau setengah menit dia bakal kesedot. Dan rokok itu apabila diisep Adem, anyep. adem dan anyep. Jadi ini tasbih jadi solusi buat ngerjain orang perokok supaya berhenti. Nah ini taruhin ini. Iya. Lepasin dulu tuh rokok. Tempelin. Nah kita taruh dulu, kita umbar tuh rokok. Ya kita tempelin ini. 1 menit kemudian kita masukin lagi. Ya. Kemudian kita kasih perokok, maka dia udah nggak ngerasain rasa kenikmatan ngerokok seperti biasanya. Anyep. Jadi para istri atau siapapun yang pengen berhentiin tukang rokok, caranya begitu aja udah. Ya, nggak pakai susah-susah ke psikolog, ya psikiater, ya. Nggak ada cara yang ampuh untuk memberhentikan orang rokok, insya Allah dengan kayu ini. Karena begitu ngerokok, si penikmat rokok itu udah nggak ngerasain apa-apa. Laksana sayur asem, Sayur bayam kurang garam. ya tuh begitu udah. Laksana sayur bayam kurang garam. Begitu ya? Iya, sayur bayam udah adem, kagak ada garamnya loh. Anyep. Iya. Kayak di puncak. Ya, mudah-mudahan mungkin ada tambahan. Cukup jelas. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat sekaligus menambah hasanah pengetahuan tentang ilmu yang disebutkan ulama dalam kitab-kitab mujarobat itu memang benar-benar terbukti. Makanya mujarobat itu dalam bahasa Arab ya diartikan dengan sesuatu yang tereksperimen. Karena pada dasarnya memang sudah teruji coba. Apapun yang disebut sama ulama dalam kitab mujarobat itu sudah tereksperimen. Baik yang namanya doa, wirid, amalan. Ada orang ngamalin bacaan-bacaan tertentu berhasil, itu udah tereksperimen. Adapun kita ngamalin begitu, apakah bisa? Bisa iya, bisa kagak. Ya, tergantung izin, tergantung i'tiqad kita, keyakinan kita terutama. Ya, sebab apapun yang dilakukan tanpa keyakinan nggak bisa terjadi. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seseorang itu derajatnya bakal ditinggikan oleh Allah ketika dia punya keyakinan, kemantapan hatinya, meyakini sesuatu, sugesti yang besar, yang tinggi terhadap sesuatu. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Siapa yang tidak punya keyakinan, sebanyak apapun wirid dan amalan kagak bakal bermanfaat buat dia. Ya, jalanin agama biar yakin, cari ulama-ulama yang memiliki sanad, yang sampai jalur transmisinya para wali-wali yang sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga dikatakan man la sanadalah la madadalah. Siapa yang nggak punya sanad maka nggak ada kekuatan dalam zikir, dalam doa. Cahaya yang dia dapat bakal redup. Kalis ya, kayak ikan kembung dipucungin. Biar kata 2 hari direndam sama pucung, dia bakal kalis, mengkrelep. Itu gambaran orang yang sia-sia. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Kita bakal ketemu lagi dalam tips-tips manfaat, zikir-zikir yang bersanad, doa-doa dari para wali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari